Woi, Serena! Baru kok. Oh iya, kamu lagi ngapain deh? Kelihatannya sibuk banget dari tadi aku manggil loh. Oh iya, maaf deh, saya kan tadi aku lagi siap-siap. Siap-siap. Emangnya ada apaan? Ini orang-orang banyak juga lagi ngumpul begini, ngapain ya? Rajin bener pagi-pagi gini udah ngumpul. Oh iya dong, kan kita semua lagi persiapan buat ibadah Paskah. Hah? Paskah? Iya, Paskah. Masa kamu lupa kalau hari ini kita ada ibadah perayaan Paskah? Loh, terus apa hubungannya sama kamu? Soalnya aku juga lagi siap-siap buat pelayanan ibadah Paskah ini. Gitu. Tuh, kamu udah denger kan suara musiknya? Mendingan kita siap-siap aja deh, pasti ibadah udah mau mulai. Yaudah yuk. Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian. Kita akan memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah Paskah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat panggilan beribadah bagi kita saat pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1, 2, dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan Allah yang terus menerus menolong memimpin kehidupan kami hari demi hari, menyatakan anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia, kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan, boleh terus memimpin, menyertai kehidupan kami. Sampai saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk merayakan dan memperingati peristiwa pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus kami dari hukuman atas dosa-dosa kami. Dan yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut sehingga kami memperoleh jaminan hidup yang kekal bersama Engkau di sorga nantinya. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama datang beribadah kepada Engkau. Dan terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib bagi kami semua. Namun demikian Tuhan, sekalipun Engkau sudah berkorban bagi kami, Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, terkadang ataupun sering kali kami masih belum sungguh-sungguh mensyukuri akan anugerah pengampunan dosa, kematian yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami masih terkadang dan sering kali kami masih mengikuti keinginan daging, bahkan mungkin kami bermain-main dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini sebelum kami memulai kegiatan ibadah perayaan Paskah kami bersama-sama datang memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu boleh kembali mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Baik dosa-dosa yang kami lakukan lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan, bahkan mungkin yang sudah menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan
menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Supaya pada saat kami melakukan ibadah Paskah ini, ibadah kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah berkenan mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami mempersembahkan doa ini ke hadirat Bapa di sorga. Amin. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita masuk hadirat-Nya, kita penuhi hadirat Allah dengan sukacita dan ucapan syukur yang besar. Mari Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita buka ibadah Paskah kita saat ini dengan bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian Mari Masuk Gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jauh sebelum itu, jauh sebelum kebangkitan itu nyata bagi kita umat yang percaya, banyak hal terjadi mau suka maupun duka. Masih ingatkah kita semua dengan berita Natal 4 bulan yang lalu? Sebuah berita tentang datangnya Sang Juru Selamat. Berita sukacita bagi kita semua yang percaya kepadanya. Anak-anak hingga orang dewasa bersorak memperingati kebangkitannya. Bahkan seringkali kita pun turut mempraktikkan momen bersejarah itu, berharap momen tersebut dapat melekat dalam ingatan banyak orang. Mari kita nyatakan kembali sukacita itu dalam pujian Datanglah dan Bertahta.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sayangnya, sukacita yang kita rasakan tidak hidup dalam kesadaran kita. Banyak di antara kita justru hanya berlaga yang paling semangat dalam menyambut hari sukacita itu. Berlaga paling tahu memerankan tokoh istimewa itu dan berlaga paling benar sehingga mampu mengangkat jari bagi mereka yang belum hidup benar. Alhasil, momen memperingati kelahiran Juru Selamat menjadi rutinitas belangka bagi kita semua. Maka muncullah sebuah pertanyaan baru bagi kita semua. Apakah sebenarnya kita tahu makna kata Juru Selamat itu sendiri? Memaknai kata juru selamat tidaklah hanya sebatas kata yang terucap, tetapi juga terwujud nyata dalam kehidupan. Karena apalah artinya kelahiran juru selamat kita jika itu masih kita terus saja asyik bergelut dengan dosa. Yeay! Hahaha. Wah, keren banget sih akunya. Dapat 100 lagi nih di matematika. Kalian mau lihat nih? Keren kan? Aku dapat 100 lagi loh di matematika. Wah, keren sih. Tugas aku mah dapat 100 terus. Waktu itu ya dapat 98, habis itu 100. Nah, sekarang 100 lagi dong. Wow. Nah, tapi kalau aku pikir-pikir, soal segampang ini mah mana bisa remedial. Masa ya ada yang dapat 40, 30, bahkan yang dapat 10. Hah, mereka belajar banget gak sih? Waduh, tapi gak usah dipikirin lah. Yang penting aku gak usah tuh temenan sama mereka-mereka. Kan aku di sekolah yang elit, bergengsi lagi. Bisa asik-asikan sendiri dong. Gak kayak tuh sekolah yang murah, apalagi gratis. Iu. Tapi gak usah dipikirin lah. Yang penting aku dapat 100. Kenapa sih aku kayak gini? Udah hidung aku pesek. Mata aku sipit lagi. Udah mana tinggi aja enggak. Coba aja aku bisa kayak si Cindy. Udah pinter, cantik, kaya lagi. Tahu nggak sih? Orang tuanya itu punya perusahaan batu bara. Lah, orang tuaku apa? Ngasih uang jajan aja secukupnya. Udah gitu ya, teman-temannya itu banyak banget. Nggak kayak aku yang udah kuper, culun lagi. Terus dia itu ranking 1 mulu. Nggak kayak aku yang kerjanya cuma remedia mulu. Paling minimal sih aku punya bakat lain di luar pelajaran. Lah ini udah gak bisa main basket, gak bisa main biola, gak bisa main piano. Gak bisa ngapa-ngapain deh. Gak guna banget hidup aku ini. Cakep banget nih. Wah. Kacau. Udah cakep. Seksi lagi. Bentar. Nih mau lihat gak? Wah. Kacau. Tapi ada yang kurang. Terlalu bentar videonya. Cari yang lebih lama. Nah, dapat. Nah. Wah, panas banget gua. Gak ada yang lihat kok. Tahu tuh mah, gak jelas banget dia. Paling juga kerjaannya pulang, main, terus tidur. Udah mana semua mata pelajaran dia remet, gak ada yang pernah 100. Nah kan, bener nih. Biarin aja sekarang mama ambil handphonenya. Mama, bagiin HP aku gak? Jangan harap ya mama balikin HP kamu.
HP-nya disita. Diem ya Luci, nggak usah sok ikut-ikutan deh. Kamu yang diam. Harusnya tuh kamu kayak Cici. Rajin belajar, nilainya nggak pernah merah. Nggak kayak kamu. Setiap hari kerjanya main game. Gak, Mama, apaan sih Mah? Aku cuma main game sebentar ya, nggak usah lebay. Udah berani ya kamu ya? Kamu kira biaya hidup kamu murah? Sekolah murah? Setiap hari kerjanya main game. Lama-lama tuh otak jadi bodoh. Tahu lu apa susahnya sih matiin tuh HP? Lu belajar lah kayak gue, mandiri. Lagian masa belajar aja harus disuruh-suruh? Lu palingan juga main sama temen-temen lu yang gak jelas itu kan? Nah, bener kan? Mama udah pikir ya. Gara-gara teman-teman kamu, nilai kamu jadi hancur. Begini nih Gak hasilnya. ada hubungannya ya Mah. Mending Mama balikin HP aku sekarang. Atau apa? aku gak mau sekolah lagi. Gak mau sekolah? Mau sekolah? Terserah. Dasar anak gak tahu diuntung. Idih, anak durhaka. Diam Luci. Mama. Wah, apaan sih? Ngeselin banget. Mentang-mentang orang tua ngomong seenaknya. Bikin aturan seenaknya. Dia pikir dia siapa? Di rumah aja jarang. Bisa-bisanya sok ngatur. Rese. Woi, lu main Roblox? Iya, gue main Roblox. Iya, bahas-bahas Roblox. Ada anak 92 tuh. Siapa? Jualnya kayak gini. Palanya kotak ya? Iya, si Riko. Buset. Sumpah, bahas-bahas gini gue kan kemarin nguping ya. Si Rusdi lagi jajan. Gile, dia masa cuma beli air mineral 1. Gila. Serius Gue lu? kasih kucing gue minum, 1 air mineral lagi masih seret itu. Yang bener lu, miskin Iya, amat ya. Miskin banget, gue gak temen sama orang miskin. Hi. Lu sombong banget sih, lu juga biasanya bawa Yeay. bekal kok. Suka aja lu. Di, bekal gue mah jelas, bergizi. Kan kakek dia tiap hari bawa telur goreng doang. Bapak dia punya toko. Siap, Yeah. siap. Lu mau temenan sama teman miskin gitu? Gue sih Lagian- ogah ya. Lu kok bisa sih temenan sama orang kayak gitu? Emang kalian mau temenan sama orang miskin? Terus udah gitu, aduh, busuk, pengkhianat lagi. Hah? Pengkhianat? Oh, lu pada belum tahu ya? Dia kenapa? Gila, dia punya temen, punya pacar, dipepet juga. Semuanya dipepet. Buset, Busuk serius banget. lu? Gila. Pakai otak lah lu kalau ngomong, jat fitnah doang bisanya. Ini anak, sumpah ini contoh aja ya. Nih, kemarin gue kenalin dia ke temen gue yang cowok tuh. Ngomongnya kebun binatang, mencerok tanam, semuanya ada dah. Giliran gue kenalin ke temen gue yang cewek tuh. Aku kamu, soalin. Astaga. Lu pantesannya kemarin tuh dia join tim pelayanan tau. Iya, Pasti caper doang itu. Iya. Tarik perhatian cewek. Caper. Ih. Ya gimana ya bro, sebenarnya kita juga sama sih kan gimana ya. Semua kebun binatang juga udah pasti jadi teman kita pas ngomong. Ya bener sih dia. Lu berdua, ya at least ya. Kita walaupun ngomong kasar nih, kita gak muka dua, ya gak sih? Bener. Ya gak salah. Bener kan? Mari kita renungkan bersama. Apakah selama ini kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah memiliki arti yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita sadar? Seringkali kita berbagai hati dan dengan lantang mengatakan keimanan kita pada semua orang. Kita mengatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Dialah sang penebus. Tapi lihatlah apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan kita. Pornografi, saling benci, tinggi hati, kesombongan yang berkedok dalam kerendahan hati, kata-kata kasar kotor, fitnah, semua itu terus saja tampak dalam hidup kita. Dalam hidup orang Kristen yang bergembira mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Kristen yang mengaku percaya padanya. Engkau yang berkuasa.
Semburat senja mengantar malam datang, pekat gelap seperti dosaku. Jongkak, egois, tak peduli, merasa kuat, berlaksa keburukan. Tak layak ku terima kemurahan, belas kasihan itu. Namun tak kuasa ku tolak indahnya anugerah keselamatanmu. Terima kasih sudah mati bagiku. Meski raga tak melihat, namun cintamu penuhiku. Hadirmu naungiku. Terima kasih atas surgamu. Terima kasih sudah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungan bersama pengorbanan yang Yesus berikan bagi hidup kita. Kita panjatkan syukur kita atas anugerah pengorbanannya yang ajaib luar biasa. Karena salibmu. Bapak dan Ibu Guru, mari bangkit diri dan nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Tuhan oleh Bapak Freddy Liao. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh datang untuk merayakan Paskah. Kami bersyukur jika di dalam Paskah itu kami diingatkan. Karena salib Tuhan itu kami sekarang boleh beroleh hidup. Tapi betulkah kami itu hidup bagi Tuhan? Karena itu Bapa, pada hari ini berbicaralah bagi setiap kami. Melalui hamba-Mu yang terbatas, Tuhan boleh pakai. Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. Sehingga setiap kami itu boleh sekali lagi diingatkan apa makna salib Tuhan, kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan bagi setiap kami. Karena itu Bapak, sekali lagi kami menyerahkan momen ke depan ini, biar akhirnya selama kurang lebih 30 menit ke depan ini kami boleh memfokuskan pikiran dan hati kami untuk boleh diurapi firman Tuhan. Jangan biarkan setan itu mengganggu, menghalangi, bahkan membuat kami tidak lagi bisa mendengar firman Tuhan. Tapi biar akhirnya setiap kami boleh memberi diri kami untuk diurapi oleh firman Tuhan. Pakailah ke depan momen ini, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengar. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu dan juga teman-teman sekalian. Shalom dan selamat pagi sebelumnya saya ucapkan, dan juga tentu saja selamat Paskah. Hari ini kita merayakan ibadah Paskah di dalam sekolah dengan tema yaitu Love Reconciles. Jadi bagaimana kasih itu merekonsiliasi. Saya akan bacakan di dalam bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan tema kasih yang merekonsiliasi. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah. Karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk setiap kita. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Kristus. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, jika kita melihat di dalam bagian ini biasanya dikatakan ini berbicara tentang tema kasih. Dan saya percaya tema kasih itu, kata kasih itu dikatakan sebagai kata atau sesuatu itu yang berkuasa. Setiap kita itu percaya kasih itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Meskipun saya tahu mungkin beberapa dari kita itu mengatakan saya tidak pernah merasakan kasih. Mungkin karena orang tua saya itu terlalu galak. Seperti tadi drama, handphone pun disita. Sehingga saya itu kurang merasakan kasih. Tapi setiap kita sadar bahwa tanpa kasih kita itu tidak mungkin bisa hidup. Setiap kita bisa bertahan hidup, bisa menghadapi kesulitan, itu karena kasih. Tanpa kasih bahkan kita tidak mungkin ada di tempat ini. Kita tidak mungkin bisa hidup hingga hari ini. Meskipun kalian mungkin mengatakan orang tua kurang mengasihi, tapi kalau kita mau sadar, dari lahir kita semua itu benalu. Kita semua itu lahir, dari lahir itu sudah merongrong orang tua. Kita minta susu, kita minta dirawat. Kalau orang tua itu betul-betul tidak punya kasih, dia tidak merawat kita, dia akan membuang kita, dan kita tidak mungkin bisa bertahan hidup hingga hari ini. Jadi ketika kita berpikir kasih itu
Saya tidak butuh, tapi kita tidak bisa menyangkali kasih itu sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, saya tidak mungkin ada hari ini di tempat ini. Karena itu kasih itu biasanya dikatakan oleh beberapa orang, kasih itu mirip seperti oksigen. Yang kita itu mungkin tidak pernah sadari, bahkan beberapa orang kalau diminta, suruh bikin list hal yang terpenting dalam hidupnya. Biasanya tidak pernah bikin list nomor 1 adalah oksigen. Mereka tidak pernah merasa oksigen itu penting dalam hidupnya. Tapi kalau oksigen itu tidak ada, kita tidak mungkin bisa hidup. Kita akan sadar bahwa kita bernafas saja tidak bisa, bagaimana kita hidup. Kasih itu sama. Hal yang mungkin kita tidak sadari, hal yang mungkin kita anggap tidak penting. Bahkan kita muak membicarakannya. Tapi ketika kasih itu tidak ada, kita tahu kita tidak mungkin bisa hidup. Kita dicipta karena kasih, kita jatuh dalam dosa, bahkan Tuhan menebus kita pun karena kasih. Kasih itu begitu penting. Sekarang pertanyaannya, kasih itu penting. Ketika seseorang mengasihi, biasanya butuh alasan. Ketika saya mengasihi seseorang, kasih itu begitu penting, biasanya mulai muncul pertanyaan. Kenapa saya mengasihi dia? Kenapa dia itu yang saya kasihi? Biasanya itu butuh alasan, karena itu kita biasanya mengatakan, saya bisa mengasihi seseorang jika ada alasan yang kuat untuk seseorang itu dikasihi. Misal, karena orang itu pintar, karena orang itu baik, karena dia guru yang menyenangkan, dia mengajar dengan baik. Tapi kita sulit mengasihi jika tidak ada alasan bagi orang itu untuk kita itu mengasihi dia. Orang itu jahat, orang itu membuli saya terus. Orang itu terlalu urakan. Orang itu terlalu sombong. Kita sulit mengasihi. Sekali lagi, kasih itu penting. Tapi ketika kita itu ingin memberikan kasih, kita tahu butuh alasan kuat. Kalau alasan itu tidak ada, kita tidak mungkin bisa mengasihi. Saya datang di tempat ini pun, kalau bukan karena mengasihi, saya mungkin tidak mau datang. Guru kalian pun, kalau bukan karena mengasihi, tidak mungkin mau jadi guru. Coba tanya, siapa dari kalian yang besok lulus mau jadi guru? Kalian semua tahu jadi guru itu tidak enak. Saya pernah mengajar di satu tempat. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan itu saya guru. Saya 5 tahun menjadi guru. Saya ngajar di satu tempat, murid saya bilang sama saya, untuk apa kamu jadi guru? Berapa gajimu? Kamu ngajar butuh persiapan, baca banyak-banyak, ngajar kadang-kadang belum tentu disukai, dilecehkan oleh murid, gajinya kecil, murid-murid libur, kalian pikir guru kalian libur? Tidak. Guru kalian nilai, ngoreksi, buat rapot kalian. Setelah selesai, baru guru kalian libur. Gajinya berapa? Lalu dia mengatakan sama saya satu hal. Saya tidak perlu lulus sebenarnya. Saya cukup jadi office boy di sebuah hotel. Gaji saya lebih gede dari kamu. Saya pikir anak ini bohong. Saya cek di hotel yang dia bilang. Betul. Hotel itu karena hotelnya besar, kamarnya ratusan, tipsnya saja, apalagi kalau hari raya, jauh lebih besar dari gaji saya sebagai guru 1 bulan. Kalau bukan karena kasih, nggak mungkin mau jadi guru. Kalian mau nggak jadi guru? Belum tentu mau. Dilecehkan, profesi yang gajinya kecil, buat apa jadi guru? Butuh alasan. Saya mengasihi, masalahnya dikasih itu layak dikasih atau tidak. Murid-muridnya seperti apa? Saya sudah memberi diri saya mengajar, yang diajar nggak tahu diri. Seperti saya itu dulu, kalau jadi guru, saya itu jadi guru itu dulu, masuk kelas itu, meja saya dikuasai. Saya itu tidak ngajar di sekolah yang seperti tadi, seelit IPK. Saya ngajar di sekolah kampung. Yang kalau hujan, saya telepon, banjir enggak? Banjir, puji Tuhan, enggak masuk. Karena hujan dikit banjir. Sekolahnya kampung. Saya datang untuk menginjili. Saya datang di situ ngajar untuk penginjilan. Dan ketika saya masuk, yang ada itu meja saya dikuasai. Mereka main basket, dipantul-pantulkan di papan guru. Saya enggak bisa ngajar. Saya berdiri lama, mereka
cuekin saya. Saya gebrak papan, brak. Mereka cuma ketawa. Lalu saya angkat meja. Saya bilang, ketawa lagi kalau mau meja ini melayang ke mukamu. Baru mereka diem. Baru mereka akhirnya diem. Lalu saya dilabrak sama beberapa murid Kristen. Mereka mengatakan, Bapak ini guru agama Kristen, pemarah. Tidak boleh marah seharusnya. Loh kalau saya tidak marah lah kelasmu kayak gitu. Saya tidak bisa ngajar. Lalu mereka keroyok saya bilang, orang Kristen pemarah. Harusnya tidak boleh marah. Padahal kalau tidak marah, seperti gitu muridnya. Bagaimana kita mengasihi mereka? Kasih biasanya butuh alasan. Kasih sesuatu yang penting. Tapi butuh alasan untuk diberikan. Kalau tidak ada alasan, sulit mengasihi orang. Coba kasih orang yang membencikan. Yang membuli kalian. Yang sombong. Tidak bisa. Sekarang pertanyaannya. Tuhan itu katanya datang mengasihi kita. Alasannya apa? Kita tahu kasih itu penting. Tidak ada kasih kita tidak hidup. Bahkan kita lahir, kita itu perlu kasih. Dari orang tua yang menyusui. Yang merawat kita, memandikan kita. Kasih penting. Tapi untuk apa Tuhan mengasihi kita? Dapat apa dia? Keuntungan apa? Coba lihat hidup kita. Keuntungan apa yang kira-kira kita bisa banggakan? Tuhan, kamu mengasihi saya layak karena saya seperti ini. Apa yang bisa kita banggakan? Coba lihat. Bahkan kita beribadah saja, kadang-kadang kita tidak menghormati Tuhan. Saya pernah khotbah di satu sekolah yang katanya sekolah Kristen, bukan IPK Tomang. IPK Tomang baik-baik. Nah, ini khotbah yang katanya sekolah Kristen, maju aja hamba Tuhan tidak dibiarkan ngomong. Sampai saya gebrak meja, baru mereka diam. Lalu saya cuma bilang satu hal. Alkitab berkata, jangan beri mutiara kepada babi. Jadi kalian babi-babi. Kalau kalian tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, kalian keluar. Lalu saya dikomplain, tidak diundang lagi di sekolah itu. Coba lihat, ibadah saja, tidak hormat. Apa yang kita mau banggakan, sehingga kita bisa mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya layak ditebus. Saya layak membuat Tuhan itu turun, mati buat saya. Karena saya baik. Apa baiknya? Karena saya pintar. Kepintaranmu berfungsi apa buat Tuhan? Kadang-kadang saya pintar, tapi saya tidak mau pakai untuk Tuhan. Contoh, kalau kalian pintar, biasanya pintar itu cari universitas yang terbaik. Ada orang yang pintar, karena saya pintar saya mau pakai untuk jadi hamba Tuhan. Biasanya orang tua pun akan bilang, jangan. Kalau bisa jangan. Jangan mikir itu. Jadi hamba Tuhan itu nanti miskin. Padahal saya tidak miskin. Saya sampai sekarang masih bisa makan. Siapa bilang jadi hamba Tuhan miskin? Jadi seringkali kita itu melecehkan Tuhan. Lalu apa yang membuat kita itu mengatakan, saya itu punya cukup alasan sehingga Tuhan itu boleh datang untuk mati buat saya. Apa alasannya? Untuk apa Tuhan datang? Kalau Tuhan hari ini lihat hidup kita, kira-kira dia tertawa, bangga, dia sudah menebus kita, atau dia menangis karena menebus kita yang tidak pernah mau hidup bagi dia. Karena itu Paulus itu mengatakan di dalam bagian awal bagian ini. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dia tahu. Tahu apa itu takut akan Tuhan. Apa yang kita takuti dalam hidup kita? Saya tanya, takut Tuhan sama takut hantu sama enggak? Enggak. Kenapa enggak? Sungkan, masa Tuhan disandingkan dengan hantu? Takut Tuhan sama takut setan masa sama? Bagi saya sama. Kenapa kalian takut setan? Saya pernah debat sama murid saya. Waktu itu lagi musim-musimnya film Suster Ngesot. Lalu dia cerita di kelas. Ketakutan semua. Lalu saya bilang, kalian tuh cerita apa sih? Suster Ngesot.
Loh terus kenapa kalian ketakutan? Dia ngesot, ya enggak? Lalu dia ngomong sama saya, Pak, Bapak tidak takut karena Bapak belum lihat. Kalau Bapak lihat, Bapak pasti takut. Lalu saya bilang ceritain ke saya belum lihat, tapi saya tidak habis pikir, kenapa kamu yang berdiri takut sama yang ngesot? Kalau dia kejar kamu lari. Dia ngesot, ya enggak? Ngesot ya kamu lari aja pelan-pelan. Nyampe tendang, ya enggak? Lalu dia bilang sama saya, nggak bisa. Memang betul, kita lari, dia ketinggalan karena dia ngesot. Tapi dia suster ngesot. Tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia muncul di depan kita. Lari lagi, muncul depan kita lagi. Kurang ajar bukan? Suster ngesot sudah ambil konsepnya Allah. Maha hadir. Kemanapun dia hadir. Lalu saya bilang dia tetap ngesot. Kamu tendang dia, ya enggak? Selesai. Lalu dia bilang enggak bisa. Kita tendang, tembus. Tapi tiba-tiba kaki kita ditangkap, kita digigit. Kita akan jadi mayat hidup. Lalu saya bilang sama dia, enggak masuk akal kan? Ditendang tembus, megang enggak tembus, ya enggak? Gigit enggak tembus. Nah kalau kayak gitu tetap dia ngesot. Kamu berdiri. Jadi kamu lari, ditendang tembus, nanti ditangkap, digigit, kamu tunggu di pintu. Dia sampai di pintu, jeblesin pintu, ya enggak? Lalu dia mulai mengatakan sama saya, kenapa kalau cerita sama Bapak jadi tidak menakutkan lagi? Coba kita lihat, kenapa kita takut setan? Karena film sudah menipu kita, sehingga setan itu seolah-olah ditampilkan sangat kuat, sehingga kita tidak berdaya ketika berhadapan dengan setan. Dan ketika kita tidak berdaya, kita takut. Seperti orang Jakarta takut banjir. Karena kita tahu, mau jaga kebersihan, banjir bisa terjadi. Saya tidak berdaya. Saya tahu. Saya jaga kesehatan, mati bisa terjadi kapanpun. Karena itu kita takut mati. Takut itu kadang menggambarkan saya tidak berdaya. Karena itu saya takut. Paulus mengatakan dalam hal ini, aku tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dia bukan takut yang lain. Dia bukan menundukkan dirinya pada kuasa yang lain. Setan, banjir, mati, tapi Tuhan. Berarti Paulus sadar. Dia itu tidak berdaya cuma di hadapan Tuhan. Berarti dia mengatakan, karena itu kami berusaha meyakinkan semua orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu semua. Berarti dengan kata lain, Paulus berani membuka dirinya, hati kami terang di hadapan Tuhan. Silakan Tuhan itu bongkar. Berani enggak kalian ngomong seperti itu? Tuhan sudah mati, tidak ada alasan buat mati buat kalian. Tapi pertanyaannya hidup kalian bagaimana? Dengan kata lain Paulus mengingatkan kita. Butuh alasan untuk orang mengasihi. Tapi tidak ada alasan bagi Tuhan mati bagi kita. Tapi dia tetap mati bagi kita. Buat apa? Agar memberi kita hidup baru. Tapi hidup baru itu kita isi dengan apa? Beranikah kita seperti Paulus mengatakan takut akan Tuhan, membongkar dirinya, sehingga dia berani jujur di hadapan Tuhan, periksa hidupku. Apakah kalian berani hidup diperiksa oleh Tuhan? Kadang-kadang kita mengeluarkan handphone diperiksa guru aja takut bukan? Siapa yang berani saat ini keluarkan handphone, suruh gurumu cek betulkah ini bebas dari pornografi? Betulkah ini bebas dari hal-hal yang tidak benar? Siapa yang berani keluarkan handphone? Cek. Kalau handphone saja kita tidak berani. Bagaimana hidup kita? Jadi sekali lagi Paulus mengingatkan kita. Kasih itu sesuatu yang penting. Kasih itu sesuatu yang penting. Tanpa kasih kita tidak bisa hidup. Dan kasih itu diberikan itu butuh alasan. Apa alasan Tuhan mengasihi kita?
Dan cara dia mengasihi adalah Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berarti Kristus mati bukan agar kita diselamatkan. Sekali lagi, Kristus mati bukan agar kita diselamatkan. Tapi Kristus mati agar kita ini punya hidup baru. Hidup yang bisa bersaksi. Hidup bagi Kristus. Kalau diselamatkan saja, lalu hidupnya balik lagi hidup seperti belum diselamatkan. Buat apa diselamatkan? Kristus mati agar kita punya hidup yang baru. Hidup yang baru itu adalah hidup yang takut akan Tuhan, yang siap membongkar diri. Tuhan itu periksa. Tidak ada alasan Tuhan mati buat kita, tapi dia tetap mati agar kita punya hidup baru. Pertanyaannya, kita pakai buat apa? Hidup ini sudah kita pakai untuk apa? Bukankah banyak orang yang katanya tadi seperti drama, ngomongnya Kristen, tapi berapa banyak dia itu justru hidupnya itu tidak Kristiani. Berapa banyak bahkan orang mengatakan dirinya itu pengurus di gereja. Tapi sambil jadi pengurus, sambil terus menerus membuli temannya, berbicara kotor, nyaman melihat terus pornografi, kecanduan game, bahkan tidak lagi menghargai orang tua. Saya pernah didatengin sama salah satu anak. Lalu dia mengatakan, saya mau konseling. Ketika saya terima, dia bilang, "Ko, yang lalu itu nilai saya, dia sudah kuliah. Kalau kalian mau tahu, kuliah itu nilai tertinggi 4. Dia mengatakan semester lalu nilai saya 2, itu berarti sudah kurang. 2,1 itu sudah sangat minim. Biasanya nilai minimum itu 2,75. Itu sudah minim. Dia 2,1. Lalu dia tanya, semester yang lalu itu nilai saya 2,1. Semester ini nilai saya 1,5. Lalu saya tanya sama dia, lalu kamu berharap apa datang konseling sama saya? Saya doa tiba-tiba langsung jadi 5,1. Kamu berharap apa datang itu? Gini kok, aku belum selesai cerita. Sekali lagi, yang lalu 2,1 sekarang 1,5. Nah, aku mulai dimarahin sama orang tua, mulai dibilang lebih baik berhenti kuliah. Saya tanya lagi, lalu kamu berharap saya apa? Saya berharap Koko telepon dosen untuk naikin nilai saya. Kalian coba lihat, orang kayak gitu bagaimana dikasihi. Saya tanya sama dia, kenapa nilaimu turun? Lalu dia bilang, setiap hari saya ke warnet, main game. Bahkan uang sekolah pun dia pakai untuk main game. Saya bilang oke, saya setuju telepon, sini teleponmu. Oh kok setuju telepon? Iya, tapi bukan dosenmu. Saya telepon orang tuamu. Saya akan bilang memang betul harus berhentiin anak ini sekolah. Cuman buang uang. Apa yang kita sudah pakai? Hidup seperti apa yang kita itu sudah berikan untuk Tuhan. Kalau hari ini kita ditanya, kita disuruh membongkar diri kita. Apakah kita bisa dengan bangga, Tuhan? Tidak ada alasan buat kamu datang mati buatku. Tapi setidaknya aku sudah mencoba hidup buat Tuhan. Meskipun masih kurang. Adakah kita yang seperti itu? Atau jangan-jangan kita cuma mengatakan, kebaktian pun kita tidak hormat. Hidup pun kita main-main. Seolah-olah kematian Tuhan sudah tidak lagi penting buat kita. Karena itu saya ajak mari kita itu tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Setidaknya jika kita itu masih punya kesadaran. Meskipun tanpa alasan, Tuhan itu tetap mati bagi setiap kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Meskipun tanpa alasan dia tetap mengasihi kita. Pertanyaannya apakah kita juga mengasihi dia?
Apakah kita itu mau hidup bagi Dia? Mari kita sekali lagi saya beri waktu. Kita tundukkan diri sebelum nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan untuk saya berdoa bagi setiap kita. Mari kita ambil waktu untuk teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa merefleksikan hidup kita. Sudah kita pakai seperti apa? Kita tidak layak ditebus. Tidak ada alasan bagi Tuhan itu mati. Tapi Dia tetap datang. Bahkan bukan memberi hal yang berharga hanya sekedar materi. Tapi Tuhan itu datang memberi nyawanya bagi setiap kita. Dia datang memberi nyawanya. Tidak layak kita itu terima. Tapi Dia berikan agar kita bisa hidup baru. Tapi kehidupan baru seperti apa yang kita sudah jalanin selama ini? Mari kita tenangkan hati sebelum nanti saya buka dalam beberapa pertanyaan. Teman-teman, izinkan saya itu bertanya beberapa pertanyaan. Jika kita merasa tergerak, kita angkat tangan kita sebagai respon untuk Tuhan itu melihat hati kita. Bukan untuk dipamerkan kepada guru, dilihat kepada teman, bukan untuk memberikan satu respon untuk bercanda, tapi lakukan ini dengan keseriusan. Kita menjawab apa yang Tuhan itu sudah suarakan bagi setiap kita. Yang pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Mari kita renungkan, sudah berapa lama kita itu hidup? Terutama kita yang orang Kristen. Berapa lama kita itu menjadi orang Kristen? Memang seringkali kita ke gereja pun karena orang tua. Kita ke sekolah Kristen pun dipaksa renungan karena sekolah Kristen yang memaksa. Bukan karena keinginan kami. Tapi pernahkah kita berpikir semua itu adalah sarana yang Tuhan itu paksakan bagi kita. Karena Tuhan ingin kita itu mengenal Dia. Dia ingin kita itu kembali melihat. Dia sudah mati bagi kita. Agar kita bisa hidup bagi Dia. Dan karena itu izinkan saya bertanya pertanyaan pertama. Ketika kita itu menyadari selama ini saya sudah hidup. Tapi tidak pernah hidup bagi Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengacungkan tangan saya. Saya ingin berjanji untuk mulai hidup bagi Tuhan. Meskipun sulit. Tidak mudah, tapi setidaknya saya mulai dengan mengurangi berkata-kata kotor, kasar, dengan tidak lagi sombong, membuli teman, dengan tidak lagi sembarangan hidup, melecehkan Tuhan. Dan untuk orang-orang seperti ini, bolehkah saya meminta kita dengan rendah hati, mengacungkan tangan kita untuk Tuhan yang sudah mati bagi kita, agar kita bisa hidup bagi Tuhan. Untuk orang-orang yang ingin berkomitmen hidup bagi Tuhan, sekali lagi, boleh acungkan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau melihat tangan saya yang teracung. Bantu saya, raih tangan ini. Sehingga tangan ini boleh dipegang oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Sehingga saya boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk orang seperti ini, sekali lagi acungkan tanganmu. Biarkan Tuhan itu yang menggenggam tanganmu, menggandeng engkau, memimpin langkahmu. Dan biar akhirnya kita boleh bersama-sama berdoa, mendoakan kehidupan ke depan. Biar Tuhan yang boleh pimpin. Sekali lagi untuk orang-orang yang tergerak seperti ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tanya pertanyaan kedua, tangan boleh diturunkan. Untuk orang-orang yang mungkin selama ini, maaf jika saya harus berkata, mungkin selama ini saya belum kenal Tuhan. Saya terus mengeraskan hati, karena saya pikir agama itu cuma kemunafikan belaka. Cuma label, cuma untuk orang-orang yang munafik, fanatis. Tapi saya tidak pernah serius memikirkan betulkah harus beragama. Apalagi Kristen. Tapi saya hari ini mulai ingin mencoba. Betul saya tidak bisa hidup tanpa kasih. Dan kasih yang tertinggi itu Tuhan berikan dengan memberikan nyawanya. Termasuk bagi saya yang terus menerus menolak Dia. Tidak percaya kepada Dia. Dan jika ada orang-orang yang seperti ini.
Izinkan saya itu berdoa untuk kita itu betul-betul mau mengambil komitmen, Tuhan ini saya. Hari ini saya ingin mengambil komitmen belajar mengenal Tuhan. Saya tahu saya bukan Kristen. Tapi setidaknya saya juga tahu Tuhan itu menebus bukan karena label. Tuhan melihat hati. Dan hari ini lihat hatiku. Saya ingin hati ini Tuhan sentuh. Dan saya ingin mencoba untuk belajar percaya. Menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Dan mau mencoba hidup bagi Tuhan. Yang sudah mati bagi saya. Agar saya bisa memperoleh hidup bagi Tuhan. Jika ada orang yang ingin percaya pada Tuhan. Jika boleh. Saya ingin meminta kita itu mengangkat tangan kita. Agar saya bisa bantu doakan. Saya tahu tidak mudah. Saya punya beberapa murid ketika berusaha menjadi orang Kristen dan percaya. Yang ada dia ditampar oleh orang tua. Dibenci oleh temannya. Tapi Tuhan melihat tanganmu yang tergerak. Dan Tuhan menggandeng tanganmu. Jika ada orang yang ingin percaya pada Tuhan. Beranikan dirimu meminta pada Tuhan. Tuhan, jika engkau mau turun sudi mati bagi kami. Saya percaya engkau mau mengulurkan tanganmu untuk menggandeng kami. Agar kami bisa mengenal Tuhan. Sekali lagi jika ada orang yang mau membuka dirinya untuk percaya pada Tuhan. Bolehkah saya meminta untuk angkat tangan. Biar saya bisa mendoakan untuk kita bisa hidup percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita turunkan tangan kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta untuk beberapa orang baik pertanyaan pertama maupun kedua yang sudah mengacungkan tangan jika boleh. Saya mengundang untuk bangkit berdiri di tempat. Sehingga saya bisa mendoakan bagi setiap kita yang sudah mengangkat tangannya. Mari kita berdiri di tempat agar saya bisa mendoakan. Tuhan melihat hati kalian dan saya ingin berdoa buat kalian. Karena Tuhan mengasihi kalian. Untuk orang-orang yang tergerak untuk mengangkat tangannya. Baik pertanyaan pertama maupun kedua. Izinkan saya berdoa buat kalian. Mari kita arahkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur. Tuhan itu boleh mengasihi setiap kami meskipun tanpa alasan. Apa alasan Tuhan itu mengasihi orang-orang seperti kami? Yang bahkan tidak pernah merasa serius perlu memikirkan Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan Tuhan itu memberikan nyawanya bagi kami. Mati bagi kami. Bagaimana mungkin Tuhan itu mati bagi orang-orang yang tidak layak. Yang tidak ada alasan untuk ditebus. Tapi Tuhan sudah memberikan penebusannya bagi kami. Karena Tuhan ingin kami punya lembaran baru hidup bagi Tuhan. Karena itu Bapa, lihat setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu ini. Lihat hati kami yang tergerak. Bantu kami untuk serius. Setidaknya untuk mengingat hari ini kami sudah berdiri di hadapan Tuhan. Untuk komitmen hidup bagi Tuhan. Yang sudah mati bagi kami. Bantu kami. Kami tahu tidak mudah. Kami tahu ada banyak tantangan di depan. Godaan yang membuat kami itu terduduk lagi. Dan tidak lagi mau berdiri bagi Tuhan. Tantangan untuk kami menjauh dari komitmen kami yang kami ambil hari ini. Tapi kami juga percaya Tuhan itu menggandeng kami. Memimpin kami. Terus mengarahkan kami. Sehingga setiap kami boleh dipelihara komitmennya. Terutama bagi setiap kami yang hari ini mengambil komitmen untuk mencoba mengenal Tuhan. Mungkin kami tidak bisa segera menjadi orang Kristen. Karena ada banyak halangan. Tapi kami percaya Tuhan akan terus membukakan jalan. Kami yang sudah digerakkan untuk percaya. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Kami percaya Yesus juga yang akan terus menarik kami. Lebih dekat lagi. Untuk hidup bagi Tuhan. Karena itu Bapak, inilah setiap kami. Kiranya Tuhan boleh memelihara kami. Komitmen kami. Agar kami bisa terus menerus hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan, silakan duduk.
Jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Maka marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Marilah berdamai dengan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Lihatlah, kebangkitan Yesus nyata dalam kehidupan setiap orang yang mampu memaknainya dalam hati dan hidup mereka. Mengasihilah satu dengan yang lain. Bersyukurlah atas keberadaan diri sendiri, menjadi berkatlah bagi banyak orang dan jalanilah hidup sesuai dengan keinginannya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati sebagai bentuk penyerahan hari seturut dengan kehendak Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menggantikan kita dalam menanggung hukuman atas dosa yang adalah maut. Maka marilah kita semua untuk terus hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Seberat apapun tantangan kehidupan di masa depan, sesulit apapun perjalanan hidup kita nantinya,
Tetaplah setia memegang janji setia Tuhan, karena kebangkitannya adalah bukti penyertaannya yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya kita bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan dengan lantang bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Datang pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Datang pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Kita serukan nama Yesus yang kudus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
berdiri kami undang Guru Injil Fredilia untuk menutupi ibadah Paskah kita dengan doa berkat. Mari kita mengarahkan hati dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar akhirnya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ini yang boleh terus-menerus memimpin langkah setiap kita untuk mulai hidup bagi Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Agar kita boleh memiliki hidup yang memuliakan Tuhan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Ibadah selesai. Dipersilakan teman-teman untuk duduk kembali dan untuk Ibu Titi Sari dipersilakan untuk memberikan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Terima kasih untuk Bapak GI Fredilio yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk tim musik, WL, dan pemain peran yang hari ini melayani. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Tak lupa saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Dan mari kita perbaharui komitmen kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus yang sudah mati, tersalib, dan bangkit untuk mengalahkan maut. Kita komitmen untuk hidup kudus bagi Tuhan. Setuju? Ya. Dan yang berikutnya hari ini kalian akan bersama-sama nanti merayakan Paskah dengan beberapa lomba yang diselenggarakan oleh OSIS. Kiranya kita bisa menikmati suasana Paskah ini dengan sukacita dan kita mendapatkan berkat bersama-sama. Ya. Akhir kata, sekali lagi selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ada pengumuman dari panitia, silahkan Bu. Ya, terima kasih. Kita akan nanti konsumsi akan dibagikan di sekolah ya, akan dipandu oleh seksi konsumsi nanti. Oke, kita akan kembali ke kelas masing-masing. Sebelumnya supaya lebih urut, dimulai dari sayap sebelah kiri ya. Sayap sebelah kiri, yang baris pertama sebelah kiri. Lalu nanti dilanjut dengan baris kedua. Dan silakan saling memberikan salam selamat Paskah.